Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini bagaimana cara kita untuk lebih ini bisa berkonsentrasi ya. Jadi kita belajar masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah, mengenal diri kita, menyempatkan waktulah untuk diri kita sendiri. Terkadang kita hidup eh, setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain, masalah pekerjaan, masalah ekonomi mungkin ya, atau mungkin keluarga, anak atau gimana, teman, saudara. Ya mungkin kita menemui banyak hal ya, dan setiap orang itu berbeda. Nah, kita menemui banyak hal yang sehingga energi, pikiran, dan konsentrasi kita itu lebih terfokuskan ke yang lain di luar diri kita. Kayak misalnya nih kita ketemu temen di tempat kerja atau di luar gitu kan, teman kita misal cerita, oh begini begini begini, saya lagi mungkin menghibah orang atau dia curhat ya ke kita, kok saya begini begini ya, saya udah begini begini, tapi entah itu masalah keluarganya atau rumah tangganya atau masalah, ya intinya masalah dia lah, bisa dengan mertuanya, orang tuanya, saudaranya, atau mungkin dengan keluarganya sendiri ya. Masalah rumah tangganya kadang cerita ke kita, ya sebagai tempat curhat gitu kan mungkin ya, kita dengerin. Nah, jadi kan fokus kita juga jadi beralih, istilahnya lebih banyak kita memikirkan dia itu yang curhat ke kita, misalkan seperti itu ya. Nah, kayak misalkan kita ketemu sama saudara, saudara cerita, "Oh, ini saya begini-begini, bantuin dong, tolong dong ini." Nah, itu kan jadi pikiran dan, energi kita itu kan jadi mengalir mengalir ke sana, ke arah yang kita pikirkan. Nah, seperti itu. Makanya kadang kalau kita terlalu banyak memikirkan orang lain, nah nanti, waktu kita untuk memikirkan lebih fokus masuk ke dalam diri kita, kehidupan kita, itu jadi kurang seimbang. Jadi, apa ya, namanya rempong ya, mungkin lebih lebih banyak memikirkan kehidupan orang. Nah, seperti itu. Ya bolehlah kita sebagai makhluk sosial, kita kenal sama temen, sama saudara, sama orang lain, tetapi kita jangan terlalu larut dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang itu punya kehidupan masing-masing ya. Kita bersosialisasi ya sekedarnya ya, sewajarnya, sekedarnya aja gitu kan. Jangan kita terlalu banyak melibatkan diri kita ke rumah tangga orang lain, kehidupan orang lain, urusan orang lain. Sedangkan kehidupan kita sendiri kita nggak perhatikan, diri kita sendiri kita nggak memperhatikan loh. Kita itu butuh waktu loh untuk memperhatikan diri kita sendiri, ya kan? Kayak misal kita juga setiap hari beraktivitas, kita butuh sehat, ya kan? Kita butuh seger, kita harus mandi, menjaga kesehatan kita, harus makan dengan makanan yang sesuai dengan nutrisi kebutuhan. Nah, itu kan kita memperhatikan diri kita sendiri, ya kan? Jadi belajarlah untuk kita lebih, apa ya namanya, jangan terlalu melibatkan kita kepada kehidupan orang lain, yang itu nantinya akan memforsir atau mengalirkan, menguras energi kita gitu kan. Ya bolehlah kita memikirkan orang lain, kita bersosialisasi dengan orang lain, tetapi jangan lupa kita juga punya kehidupan kita sendiri. Kita juga butuh memperhatikan diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ya memang setiap manusia punya permasalahan yang berbeda ya. Kayak misal mungkin masalah hidup itu ada masalah keluarga, rumah tangga, masalah ekonomi, keluarga besar, orang tua atau mertua atau saudara, baik saudara kandung atau saudara ipar. Ada dari permasalahan itu datang dari anak, ada dari ujian yang dikasih ujian sakit. Nah, itu kan beraneka ragam. Jadi setiap orang berbeda. Nah, dalam menghadapi itu kita harus nggak boleh terlalu panteng ya. Dalam artian kita juga harus inilah belajar, apa namanya tuh, menetralisir energi yang ada.
yaitu dengan kita, menenangkan atau kita ya mengheningkanlah diri kita sendiri, pikiran kita, hati kita, fokus kita untuk masuk ke dalam diri kita, bukan kita terfokus ke kehidupan orang lain, iya kan? Ya, meskipun kita memikirkan keluarga kita, anak kita, kita juga harus memikirkan diri sendiri dong. Bukannya kita egois, tapi contohnya aja ya, kita sehat nih, kita mungkin sebagai seorang ibu kan memperhatikan anaknya, harus makan, harus ini, belajar, mandi, makan yang teratur. Nah, supaya apa? Supaya sehat, ya kan? Nah, untuk memperhatikan anak kita, keluarga kita, orang lain, nah kita juga harus sehat. Ya, kita memperhatikan mereka tapi diri kita nggak diperhatikan, kita capek, nggak dirasa istilahnya, kita butuh istirahat tetapi diforsir terus, badan kita capek, ya kita istirahat, kita butuh waktu untuk memperhatikan diri kita sendiri, ya kan? Untuk kita memperhatikan anak, kita juga harus sehat. Kalau kita sakit ya kita nggak bisa, kurang maksimal ya, seperti itu. Badan kita harus sehat dulu. Makanya perlu kita memperhatikan kehidupan diri kita sendiri secara pribadi ya. Diri kita sendiri, bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan hal yang sama kayak gitu, dibekali dengan alat-alat yang sama. Seperti itu. Tapi memang roda perputaran nasibnya itu berbeda-beda. Ya, tulisannya di Lauhul Mahfuz, kode dan kodarnya, jalan hidupnya itu berbeda-beda. Tetapi ya, alat-alat yang diberikan Tuhan kepada kita itu sama. Makanya kita dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi ya, kita harus belajar memperhatikan diri sendiri, kembali ke diri kita, lebih fokus ke diri kita sendiri supaya apa? Supaya energi kita itu tidak terforsir keluar yang kurang bermanfaat ya, dan supaya pikiran kita lebih fokus kepada apa yang kita hadapi dan apa yang kita inginkan nanti, planning rencananya. Makanya kita harus belajar masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, terus itu caranya banyak. Nah, salah satu caranya kita memperhatikan diri kita. Ya, setiap orang itu mempunyai takdir yang berbeda. Kayak rezeki itu setiap orang juga rezekinya berbeda. Terus jalan hidupnya juga berbeda juga. Nah, untuk menghadapi itu dengan memahami itu supaya kita nggak terlalu sebenarnya namanya manusia sih, kita membandingkan juga dengan orang lain ya, dia kok bisa begitu-begitu begini kok kita enggak, belum, iya kan? Tapi supaya kita lebih tenang, supaya kita lebih fokus ke kehidupan diri sendiri, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita terapkan dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mencintai diri kita sendiri, ya kan? Banyak mungkin kita sendiri ya, termasuk banyak orang-orang di sekitar kita atau teman sahabat, termasuk diri kita sendiri nggak memperhatikan itu. Kita mencintai, memperhatikan anak kita, keluarga, orang lain, tapi kita lupa. Kita nggak mencintai diri kita sendiri, ya kan? Kita nggak menyayangi diri kita sendiri. Kita capek, tapi kita kurang perhatian kepada diri kita sendiri. Nah, itu sesuatu hal yang kurang seimbang ya. Kayak gitu. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan melalui perantara orang tua kita, dilahirkan oleh kondisi keluarga yang berbeda setiap orang. Nah, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, ya kan? Sebelum kita mencintai orang lain, ya kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita cinta kepada anak, gimana kalau kita nggak memperhatikan kesehatan kita, nggak memperhatikan kondisi badan kita, tapi pikiran kita ke yang lain, kan kurang pas ya, seperti itu. Kayak gitu, bukannya kita nggak memperhatikan anak, tapi untuk kita bisa menjaga dan memperhatikan anak, kita harus
perhatikan pada diri kita sendiri loh. Memperhatikan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Di sini nih banyak orang yang lupa ya, saking sibuknya kita ngurusin keluarga kita, saking sibuknya kita ngurusin pasangan kita, saking sibuknya kita ngurusin anak-anak kita dan orang lain, teman, sehingga kita lupa, nggak perhatian terhadap diri kita sendiri. Diri kita juga butuh perhatian, kayak gitu. Nggak kita yang mikirin orang terus, ya kan? Kita harus cinta pada diri kita sendiri, menyayangi diri sendiri. Nah, itu yang harus kita tanamkan supaya kita lebih bisa berkonsentrasi dan fokus kepada apa yang ada di depan kita. Nah, seperti itu ya, supaya pikiran kita itu lebih lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bisa memahami lah, seperti itu. Memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, sehingga kita lebih berkonsentrasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu kita harus memaafkan diri kita sendiri, ya kan? Kayak misalnya kita nge-ref ke belakang ya, misal contoh setiap orang itu punya masa lalu yang berbeda, punya jalan kehidupan yang berbeda. Kayak misal kita, oh dulu saya pernah begini-begini, saya begini-begini, dulu harusnya saya nggak seperti itu, saya harusnya begini dulu, tapi karena saya nggak tahu, terus akhirnya lah sekarang jadi begini. Ah, itu. Jadi apa ya? Memaafkan diri sendiri. Kalau kita ke yang lalu itu mungkin pernah, manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya, pernah melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan ataupun sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu bahwa itu kurang pas tapi kita lakukan. Namanya manusia kan penuh dengan keterbatasan, ya kan, sehingga kita nanti oh kok saya dulu begini-begini sekarang jadinya begini, kan seperti itu. Nah, dengan kita jangan terlalu dihantui oleh rasa bersalah kita. Nah, jadi memaafkan diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu suatu hal kekurangan ya kita perbaiki, kalau itu suatu kesalahan ya kita maafkan diri sendiri dan kita berusaha untuk lebih baik ke depannya. Nah, seperti itu ya. Jadi memaafkan diri sendiri. Ya, jadi itu penting ya. Jangan kita selalu merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Karena segala sesuatu itu memang sudah apa ya namanya? Qodratullah lah ya istilahnya, tertulis di Lauhul Mahfud, mana yang itu ketentuan Tuhan secara mutlak ataupun itu hasil dari buah tangan kita kan kita nggak tahu ya. Jadi ya semuanya pasrahkanlah kepada Tuhan. Nah, yaitu ya yang kedua, kita harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri sehingga pikiran kita lebih tenang, jiwa kita lebih tentrem, ya kan, hati kita lebih damai. Nah, memaafkan diri sendiri. Nah, tadi yang pertama adalah mencintai dan menyayangi diri sendiri, yang kedua memaafkan diri sendiri. Nah, yang ketiga, ya setiap manusia dilahirkan oleh keadaan kondisi orang tua yang berbeda, ataupun oleh perjalanan hidup yang berbeda atau takdir yang berbeda juga. Ya kan, meskipun itu ya dalam hal rezeki, jalan hidup atau yang lain itu kan berbeda. Jadi kita berusaha lah belajar untuk menerima apa adanya diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri kayak misalnya nih, kita melihat orang, dia kok badannya tinggi, terus apa ya, jauh lebih lebih bagus gitu kan, lebih cantik mungkin. Nah, itu kan orang lain ya. Jadi Tuhan juga menciptakan makhluknya itu berbeda-beda, tetapi ya lebih lebih paham lah, ada plus minusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak boleh terlalu membandingkan diri kita sendiri kepada orang terhadap ya, antara kita dengan orang lain, ya kan. Jadi kita bisa menerima apa adanya diri kita sendiri. Belajar, kayak misal nih, kayak misal kita melihat orang yang langsing, yang tinggi, misal badan kita gemuk,
Ya kita melihat orang yang langsing, yang tinggi, yang cantik, kok dia bisa seperti itu, kok saya enggak. Nah itu jangan seperti itu, ya. Jadi, apa ya, kita harus menerima, kita misal kita lebih pendek nih dari orang lain, kita harus menerima apa adanya diri kita sendiri, seperti itu. Kayak misal orang lain mungkin teman kita yang dulu sekolah bareng dia pinter nih berbahasa Inggris karena memang sering privat bahasa Inggris, dia sekolahnya di bahasa ahli bahasa, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman mungkin menguasai. Nah, kita enggak, misal ini contohnya ya. Nah, jadi kita pun ya hanya sekedar aja, jangan terlalu kita nggak bisa menerima diri sendiri, terus kita membandingkan dengan orang lain, itu jangan. Jadi apa namanya, harus belajar menerima, diri sendiri, segala situasi dan kondisi diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, yang tadi kan, 3 hal ya yang perlu kita lakukan supaya kita lebih tenang, lebih tentrem, dan lebih bisa berkonsentrasi mengenai apa yang kita hadapi atau tujuan kita ke depannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ada 3 poin ya, kita harus mencintai diri sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus, eee, kan tadi mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menerima apa adanya diri kita sendiri. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita ridho dengan apa yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita ya. Mengenai kita secara pribadi ya, bukan keluarga kita ataupun orang lain ya, kayak gitu. Ataupun mungkin suami atau istri kita, itu bukan itu maksudnya. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita ya kita harus ridho. Nah seperti itu ya, karena kalau kita ridho dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka Tuhan pun akan ridho terhadap kita. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus belajarlah pelan-pelan memperhatikan diri sendiri, mencintai, sisihkanlah waktu untuk kita tenang, menenangkan pikiran kita, hati kita, ya kan, supaya lebih bisa terfokus, konsentrasi kepada diri sendiri. Nah, jadi kita harus mencintai diri kita sendiri, menyayanginya diri kita sendiri ya. Terus kita harus memaafkan diri sendiri. Yang ketiga, kita harus belajar untuk menerima apa adanya diri kita sendiri. Bahwa segala yang kita punya, yang kita miliki, entah itu kondisi apa, itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi dengan itu ya, itu nanti bisa kita lebih mengenal diri kita sendiri secara personalitas, dan pikiran kita akan lebih tenang untuk menghadapi atau menyikapi suatu kehidupan yang ada ya, meskipun yang namanya hidup itu penuh dengan beraneka ragam ujian dan cobaan ya, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada video kali ini, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.